9 kunci kesuksesan. Yang pertama yaitu great attitude, sikap. Nah, dimulai dari sikap ya. Kenapa dimulai dari sikap? Karena sikap adalah pondasi dari sebuah keberhasilan. Nah, jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, dia memiliki pondasi sikap yang bagus. Nah, sikap ini apa? Sikap adalah ya, dimulai dari cara Anda berpikir, cara Anda bicara, dan cara Anda bertindak, yaitu sikap Anda. Sedangkan ya, kalau kita berbicara neurotransmitter ya, sikap kita ya ditentukan oleh sang jenderal, yaitu sikap kita ditentukan oleh pikiran kita, sang jenderal. Sedangkan tubuh atau body ya, itu adalah neurotransmitter yang selalu taat dan patuh terhadap perintah atau tugas yang diberikan oleh sang jenderal, sang pikiran tadi ya. Nah, di sini sangat penting ya, sikap ini penentu ya. Anda gagal atau Anda sukses, itu pondasinya itu sikap. Tentunya kalau sikap Anda bagus, insya Allah lah ya, kemungkinan nantinya Anda akan hasilnya juga bagus. Terus pikiran ya, atau kita sebut pola pikir, mindset, itu dipengaruhi ya oleh 3 hal, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh pergaulan kita, teman-teman kita ya. Ini mempengaruhi pergaulan kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Cara pikir kita ya, pola pikir kita dipengaruhi oleh pergaulan kita. Ibarat kata ya, jika Anda bergaul sama orang-orang sukses, tentunya nanti Anda akan ketularan suksesnya. Ya minimal ya ketularan rezekinya lah. Nah, terus ibarat Anda bergaul dengan orang-orang ya, penjual parfum, tentu Anda juga akan ketularan wanginya. Jadi pergaulan ini sangat penting ya. Pikiran Anda ini mempengaruhi, pergaulan ini mempengaruhi pikiran Anda. Terus yang kedua, lingkungan Anda ya, tetangga Anda ya, atau ya lingkungan lah. Lingkungan ini sangat mempengaruhi ya. Opini-opini yang ada di lingkungan ya, ini mempengaruhi keyakinan-keyakinan pola pikir kita. Nah, ibarat ya, Anda berada di lingkungan yang kurang bagus, dalam artian ya tidak ada jangkauan internet, ilmu ya, buku-buku tidak ada, terus orang-orang ya, guru-guru sedikit, pasti ini mempengaruhi pengetahuan, wawasan Anda, pengalaman Anda, dan pengetahuan yang Anda miliki. Pasti sedikit banyaknya berbeda lah jika Anda bergaul dengan orang-orang di luar sana ya, yang memiliki wawasan yang luas. Terus selanjutnya yaitu pikiran dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Yang ketiga ya, dipengaruhi oleh diri kita sendiri, yaitu pikiran, mindset kita ya dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terus apa yang kita rasakan. Apa yang kita lihat ya bisa aja apa yang kita lihat ya dalam iPhone ya, dalam nonton YouTube atau video dan lain-lain. Ini mempengaruhi pola pikir kita. Nah, kalau keseharian Anda ya dengerinnya musik dangdut, tentu ya musik-musik galau ya, keseharian Anda pasti nantinya juga akan kena impact lah. Kegalauan yang ada di dalam apa yang Anda tonton ini masuk ke dalam pikiran Anda. Sebaliknya jika Anda nonton konten-konten ya yang menginspirasi, ini juga akan mempengaruhi semangat ya, spirit Anda untuk menjalani ya aktivitas setiap hari. Nah, tadi ya, kalau pikiran adalah sang jenderal, sedangkan tubuh atau body kita adalah neurotransmitter yang selalu taat patuh ya terhadap perintah sang jenderal, perintah sang pikiran tadi. Nah, berarti ya, jika di sepanjang waktu ya di kehidupan Anda tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ini menurut Anda ya, di sini siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu yang bertanggung jawab ya, yang dimintai pertanggungjawaban tentu pikiran Anda. Kenapa? Karena pikiran Anda lah ya sang jenderal tadi ya. Berarti sang jenderal, pikiran Anda ini tidak bisa membawa ya tubuh ya
Anda menuju ke tempat-tempat yang Anda inginkan. Misalnya Anda menginginkan kehidupan yang bahagia ya, atau kehidupan yang damai. Jika itu belum tercapai, itu ya kesalahan ada di pikiran Anda sendiri. Kemungkinan ya ada dua penyebab. Yang pertama ya, itu karena pikiran Anda tidak berfungsi dengan secara ilmiah, tidak berfungsi secara semestinya. Yang kedua, bisa saja kemungkinan ya, itu karena Anda kurang mengetahui lah ya, atau kurang pengalaman, kurang ilmu, tidak mengetahui cara ya untuk membawa ya kehidupan yang Anda inginkan. Terus kayak gini, itu yang pertama ya. Jadi pikiran ini sangat menentukan masa depan kita ya. Jika Anda berpikir bagus, ini adalah sebab ya, nanti akibatnya adalah Anda nanti akan memiliki nasib juga bagus. Nah, di sini perhatikan, pikiran adalah manifestasi ya dari apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, pikiran ini nantinya akan membentuk karakter, membentuk kebiasaan. Kebiasaan kita lah ya, gampangnya nantinya menjadi habit. Di sini pemrograman ya, karakter. Jika habit Anda ya, kebiasaan Anda bagus, nasib Anda insya Allah nantinya bagus. Sedangkan jika keseharian Anda ya kurang bagus, nantinya kemungkinan ya nasib Anda juga kurang bagus. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama ya, dimulai dari sikap. Yang kedua yaitu waktu, manajemen waktu ya, atau be on time, tepat waktu. Biasakanlah tepat waktu dalam segala hal. Karena bagi seorang pembisnis, waktu adalah peluang. Jika si pembisnis ya terlambat, sama dengan ya kehilangan peluang. Kenapa? Karena ini biasanya momentum. Keberuntungan ya itu timbul karena adanya persiapan dengan kesempatan. Jadi kalau kita tidak ada momentum nih, kita tidak tepat waktu ya ngambil momentum, ya kita nanti akan gagal. Nah, jadi kita harus menyiapkan ya. Kita harus siap-siap, kita harus selalu belajar, siap-siap menjemput momentum, menjemput keberuntungan. Jadi kita harus be on time, tepat waktu. Terus yang ketiga yaitu be prepared atau persiapan. Buatlah persiapan perencanaan kerja Anda 1 hari sebelumnya. Semakin bagus perencanaan, semakin bagus persiapan, maka akan semakin besar kemungkinan kesuksesan yang akan mudah Anda dapatkan. Nah, pentingnya persiapan. Jika Anda ya tidak melakukan persiapan, kemungkinan ada kegagalan. Sedangkan jika Anda melakukan persiapan, kemungkinan lah ya Anda bisa mengurangi kegagalan-kegagalan. Terus yang keempat yaitu work full day atau bekerja seharian penuh. Di sini sebagai seorang pembisnis ya harus kerja keras. Ya, jangan menyanyiakan waktu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ibarat ya, jika 100% masuk sama dengan 100% keluar. Jika 99 masuk sama dengan 0% keluar. Nah, di sini mana yang harus kita pilih? Tentu sebagai seorang pembisnis yang cerdas ya, kita harus yang full. 100% masuk ya 100% keluar. Totalitas. Yang kelima, know you are and what are doing, menyadari ya mengapa Anda di sini dan apa yang sedang. Yang kelima yaitu work territory koreksi, menggarap wilayah kerja Anda dengan benar dan teliti. Sini ya menggarap wilayah, mengerjakan tiap lantai, tiap pintu, tiap meja, dan tiap orang yang ditemui. Temui orang sebanyak mungkin untuk mencapai sasaran. Terus berbicara kepada setiap orang yang ditemui, tidak pindah wilayah, fokus maksimalkan satu wilayah. Jadi di sini ya kita harus sebagai tenaga penjual ya, sebagai seorang sales ya, kita harus tetap semangat ya, excited, pokoknya bergairah, penuh semangat 24 jam. Terus yang keenam, don't lose your attitude, jangan mudah hilang sikap, jangan pernah menghitung ya
berapa banyak orang yang Anda temui dan Anda ajak bicara, dan jangan pernah menghitung berapa jauh Anda sudah melangkah. Yang Anda tahu masih adakah waktu Anda untuk melanjutkannya. Karena jika Anda menghitungnya, Anda akan mudah hilang sikap. Ingat, hilang sikap, putus asa sama dengan kegagalan. Nah, jadi kita harus menghayati ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi intinya kita harus fokus. Nah, di mana ada fokus, di situ energi mengalir. Kita harus fokus ya ke satu titik. Nah, fokus ya. Fokus di sini ya. Kita harus pengorbanan ya. Waktu kita, tenaga, waktu kita harus fokuskan. Energi kita ya, kita harus fokuskan. Keuangan kita ya, kita harus fokuskan ke satu titik ya, untuk mempercepat ya momentum, menjemput momentum, peluang, menjemput keberuntungan, menjemput takdir baik, menjemput takdir yang baik. Oke. Terus yang ke-8 yaitu tak kontrol, ambil kendalikan diri Anda ya. Emosi Anda mengendalikan masa depan Anda. Ini emosi ya, benar-benar powerful ya. Ibarat kata ya, emosi Anda ini ya kembali lagi. Emosi Anda ini akan pikiran Anda ya. Ini adalah neurotransmitter, ini adalah jenderalnya. Jadi ini benar-benar ya yang akan membawa tubuh kita kemana. Ibarat contoh, Anda naik angkot lah. Pikiran sang jenderal yaitu si supir. Anda adalah neurotransmitter yang patuh taat terhadap si sang supir. Mau dibawa kemana ya pokoknya ikut aja. Kenapa? Karena Anda berada dalam satu mobil yang dibawa oleh sang supir. Terus yang ke-9 yaitu doa. Doa merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan, karena doa mampu memberikan kekuatan yang tak terukur, yang mampu mengembalikan logika. Nah, kunci sukses ya selain usaha tentu juga dengan doa. Jadi usaha terus-terusan ya kadang juga nggak berhasil, harus diimbangi dengan doa. Kenapa? Karena dengan berdoa ya itu bisa mengembalikan logika. Barat tadinya mau gagal ya, kadang ada aja keajaiban lah, malah kita mendapatkan kesuksesan. Nah, oke. Dari 9 kunci tadi ya, saya ulangi lagi ya. Yang pertama yaitu great attitude, sikap, dimulai dari sikap. Yang kedua dimulai dari manajemen waktu, tepat waktu ya. Yang ketiga yaitu dimulai dari persiapan, be prepared. Yang keempat, bekerja seharian penuh, work full day. Yang kelima, mengerjakan teritori ya, wilayah dengan benar dan teliti. Terus yang ke-7, jagalah sikap mental, tetap bersikap tenang ya, jangan mudah putus asa. Terus yang ke-7, menyadari mengapa di sini dan apa yang sedang dilakukan. Nah, produk adalah alat untuk mempelajari bisnis ini. Terus susun ya sasaran, arah untuk hari ini dan untuk masa depan. Terus yang ke-9, yang ke-8 terkontrol. Ambil kendali ya. Pikiran Anda adalah pengendali ya keadaan di dalam diri Anda. Yang ke-9 doa. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.